Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak sampurasun. Mugia dinten ieu urang aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barudak urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda di mana materina nu bade dipedar nyaeta masih ngeunaan aksara Sunda. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang sejarah di mana aksara Sunda ini tertulis dalam prasasti-prasasti pada masa kerajaan Tarumanagara sampai kerajaan Sunda, Pakuan Pajajaran, di mana juga tertulis dalam buku-buku Sunda kuno seperti cerita Parahyangan, di dalam buku Sang Hyang Siksa Kandang Karesyan juga ya, dan lain-lain. Minggu kemarin Bapak pun telah sedikit membahas tentang apa saja yang ada dalam aksara Sunda, di mana dalam aksara Sunda itu ada konsonan, ada vokal, ada juga angka, dan bedanya di dalam aksara Sunda ini ada yang disebut dengan rarangken. Dan bedanya lagi di dalam aksara Sunda, konsonan itu semuanya berakhiran A gitu ya. Yang harusnya B jadi ba, C jadi ca, dan lain sebagainya. Itulah kenapa di dalam aksara Sunda ini butuh yang namanya rarangken, di mana rarangken ini adalah pengubah aksara dasar A yang ada dalam konsonan, yang mana jumlah rarangken ini jumlahnya ada sekitar 13 rarangken. Nah, pada kesempatan kali ini anak-anak, Bapak akan khusus membahas tentang rarangken, di mana kita tahu bahwa rarangken ini jumlahnya ada 13. Ada pamepet, ada panghulu, ada panglayar, ada panyecek, ada paneuleng, ada panyakra, ada panyiku, ada panyuku, ada pamae, ada pamingkal, panolong, pangsiwat, dan paneleng. Yang mana ini fungsinya beda-beda. Intinya tadi, rarangken ini berfungsi sebagai pengubah aksara dasar A dalam konsonan atau dalam aksara ngalagena. Contohnya tadi B dalam konsonan Sunda itu jadi ba, dan semuanya akan berakhiran a gitu loh di dalam konsonannya. Ba, ca, da, ga, ha, ja, dan lain sebagainya. Kalau di dalam aksara Latin kan B, C, D gitu. Makanya inilah pentingnya kita memahami juga tentang rarangken, di mana penulisan rarangken pun ada yang ditulis di atas aksara Sundanya, ada juga yang ditulis di depan aksara Sundanya, ada juga yang ditulis di belakang aksara Sunda, dan ada juga yang di bawah ya. Oke, Bapak akan mencoba menjelaskan satu persatu fungsi dari rarangken. Yang pertama, punten Pai. Yang pertama ada yang disebut dengan pamepet. Pamepet itu berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar A menjadi E dan ditulis di atas aksara Sundanya. Contoh di sini di bawah ada barebet. Jika dan itu yang ditulis di atas aksara Sunda itu adalah pamepet. Awalnya itu ba, ra, ba, dan ta. Lalu di atas ba itu menggunakan rangken pamepet jadi be. Di atas ra itu dikasih juga rangken pamepet, jadinya berubah jadi re. Di
ba-nya lagi berebet di aksara dasar atau di rangkaian ba itu juga ditambah di aksara dasar ba itu dikasih rangkaian pamepet, akhirnya berubah suaranya jadi be, dan itu ada ta menggunakan pamai ini fungsinya menghilangkan a-nya jadi t gitu loh. Jadi berebet. Nah, ini adalah salah satu contoh. Intinya pamepet ini berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar a menjadi e. Asalnya narala dirubah atau dipakailah pamepet jadi e. Itu fungsi pamepet mengubah bunyi aksara dasar a menjadi e. Ada juga panghulu. Panghulu berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar a menjadi i. Aksara dasar ini adalah sekali lagi konsonan, ya. Contoh di situ ada mimiti. Jika tidak menggunakan rangkaian apapun, itu mamata. Dan tulisan aksara dasar ma itu bentuknya seperti yang ada dalam contoh, lalu menggunakan panghulu karena panghulu ini ditulis di atas aksara dasar, ya. Panghulu fungsinya merubah vokal aksara dasar a menjadi i. Asal nama mata jadi mimiti. Yang bawahnya lebih gampang, itu kalau tidak menggunakan rangkaian apapun itu aksara dasarnya sasa atau s lah kalau dalam konsonan biasa mah. Lalu menggunakan rangkaian panghulu di atasnya, maka berubah bunyi menjadi sisi gitu ya. Ada juga panglayar. Fungsi panglayar ini menambah konsonan r pada aksara dasar. Contoh sa ma. Lalu di dalam ma-nya itu menggunakan rangkaian panglayar di atas, ya, ditulis di atas aksara Sundanya. Jadi samar. Da sa. Lalu di atasnya di dalam sa-nya itu dipakai rangkaian panglayar, maka berubah menjadi dasar karena panglayar ini berfungsi menambah konsonan r pada akhir aksara dasar gitu ya. Ada juga panyecek. Panyecek berfungsi menambah konsonan eng pada akhir aksara dasar. Contohnya barangbang, dan ini ditulis di atas aksara dasarnya. Kijang. Nah, tadi itu yang contoh di bawah ka sama ja. Ka-nya diberikan rangkaian panghulu jadi ki, ja ditambah panyecek jadi dibacanya jang. Jadi kijang. Ada pandeleng. Pandeleng ini berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar a menjadi e. Contoh wara jadi were. Galas itu ditambah juga galasa, awalnya ditambah beberapa rangkaian, termasuk ada pandeleng jadi gelis gitu ya. Jadi intinya pandeleng berfungsi mengubah bunyi vokal aksara dasar a menjadi e. Ada juga panyakra. Panyakra ini rangkaian yang ditulis di bawah aksara dasarnya atau di bawah aksara Sundanya. Panyakra berfungsi menambah bunyi aksara ra pada aksara dasar yang dilekatinya, dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Contoh da jadi dra, itu drama contohnya. Pa jadi pra gitu ya. Prakarsa di situ contohnya. Itu adalah panyakra, dan sekali lagi ditulis di bawah aksara dasarnya. Ada juga panyiku. Panyiku ini berfungsi menambah bunyi aksara la pada aksara dasar yang dilekatinya, dan bisa disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Contoh tapaka itu menggunakan rangkaian jadi taplak gitu ya, karena ka-nya itu menggunakan pamai, yang mana pamai ini fungsinya nanti akan dijelaskan, yaitu untuk menghilangkan aksara a. Nyeblak asalnya
nya, ba, ka gitu. Jadi menggunakan rangkaian nyeblak. Ada juga panyuku. Panyuku berfungsi mengubah bunyi pokok aksara dasar A menjadi U. Contoh, gana jadi gunung, gagara jadi guguru. Panyuku ini ditulis di bawah aksara dasarnya, ya. Ada juga pamae. Pamae ini berfungsi menghilangkan fonem konsonan pada di akhir kata pada aksara dasar. Tadi misalnya dalam aksara dasar itu, di dalam aksara Sunda akan selalu ada a dalam konsonannya, misalnya ba, ca gitu. Nah, fungsi pamae ini adalah menghilangkan a-nya. Ba jadi b, ca jadi c gitu. Dan di mana pamae ini ditulis di belakang aksara dasarnya. Lalu ada yang disebut dengan pamingkal. Pamingkal ini berfungsi menambah bunyi ya pada aksara dasar yang dilekatinya dan bisa disesuaikan dengan tanda pogasi pada aksara dasarnya. Contoh, mada jadi madya, sanghyang, sa jadi sang, ha tambah pamingkal jadi hia, dan menggunakan ditambah dengan rangkaian yang lain gitu ya. Jadi nah ini yang perlu Bapak jelaskan juga bahwa rangkaian ini dalam aksara Sunda bisa lebih dari satu gitu ya, bahkan bisa 3 tergantung bagaimana nanti kalimat yang akan kita buat. Jadi intinya rangkaian ini bisa ditulis dalam aksara dasar itu bisa lebih dari 1 rangkaian, bisa 2 rangkaian dan bisa 3 rangkaian, tergantung dari kalimatnya seperti apa nanti. Lalu ada juga panolong. Panolong pun ini ditulis di belakang aksara dasarnya. Panolong berfungsi mengubah fungsi pokok aksara dasar A yang mendahulunya menjadi O gitu ya, model molongo, boboko dan lain sebagainya. Ada juga pangsiwad. Pangsiwad ini berfungsi menambah bunyi H pada aksara dasar yang dilekatinya yang disimpan di akhir kata dasar serta disesuaikan dengan tanda vokalisasi pada aksara dasarnya. Contohnya gagaba. Contoh pertama itu ga, ba, lalu pakai rangkaian pangsiwad di dalam h-nya, di dalam ba-nya itu jadi gagaba. Raja jadi raja karena menggunakan pangsiwad yang mana fungsinya menambah h di belakang aksara dasarnya. Lalu ada paneleng. Paneleng ini berfungsi mengubah bunyi pokok aksara dasar A yang didahulunya menjadi E gitu ya. Contohnya jejereget, bebene dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari ke-13 rangkaian ini. Yang mana ini perlu kalian pahami dan kalian harus hafal juga mana yang berfungsi ini dan apa yang berfungsi mengubah misalnya A jadi I, A jadi U, A jadi O. Makanya ini menjadi satu kesatuan. Jadi di dalam aksara Sunda jika hanya hafal vokal, konsonan saja maka tidak bisa membuat sebuah kalimat atau tidak bisa membuat sebuah kalimat menjadi lengkap, kecuali memang yang namanya semuanya berakhiran A, model nana, kamana, mungkin bisa tanpa menggunakan rangkaian. Tapi bagi kalimat-kalimat yang lain, rangkaian ini menjadi sebuah hal yang sangat penting gitu ya. Oke. Untuk penulisan aksara Sunda sendiri, aksara Sunda ini ditulis dari sebelah kiri ke sebelah kanan seperti aksara Latin biasa. Tidak seperti aksara Arab ya yang dari kanan ke kiri. Kalau aksara Sunda itu dari
em, kiri kita ke kanan gitu ya. Nah sekarang kita akan membuat contoh penulisan dari aksara Sunda ya, biar lebih ini. Contoh penulisan aksara Sunda dan bagaimana cara menggunakan rarangken ya. Sebentar. Ya, itu Bu. Oke, kumaha ieu nya nyakelna ya. Em, contoh yang paling sederhana. Contoh yang paling sederhana itu Bapak akan membuat contoh dari nama Bapak sendiri, karena kebenaran nama Bapak mah cocok untuk dibuat contoh. Nama Bapak Andri. Punten kalau tulisannya agak bagus. Contoh aksara Sundanya dari nama Andri, kita awalnya nyari vokal A. Vokal A. Karena dalam vokal itu tidak ada tambahan apa-apa, sama seperti aksara Latin. Kalau membuat nama Andri, otomatis kita nyari aksara dasar A, lalu na, lalu da, gitu ya. Lalu ra. Ini a, na, da, ra itu aslinya, karena belum menggunakan rarangken. Lalu bagaimana untuk bisa menjadi nama Andri? A. Lalu ada na. Nah ini yang tadi Bapak sebut merubah aksara dasar A ini, A yang ini ya. A yang ada dalam aksara dasar ini yang dirubah adalah ini yang belakangnya. Lalu bagaimana supaya na ini A-nya hilang? Kita lihat di rangken ada yang namanya pamae ya. Lalu menggunakanlah aksara dasar pamae yang mana asalnya na jadi n gitu ya. Lalu ada rangken ini tadi da. Kalau kayak gini jadi anda ya. Tapi bagaimana supaya jadi dri? Oh, kita lihat di rangken ada nggak sih rangken yang mengubah aksara vokal A jadi I? Oh ternyata ada yang namanya panghulu. Asalna an, nada A-nya udah benar, na-nya untuk menghilangkan A ini harus menggunakan rangken. Rangken apa kira-kira yang bisa berfungsi untuk menghilangkan aksara vokal A ini dalam aksara Sunda? Oh ada ternyata yang bisa menghilangkan A-nya ini adalah pamae. Maka ditulislah di belakang aksara dasar ini pamae gitu ya. Karena pamae ini ditulis di belakang aksara dasarnya. Yang asal jadi na jadi n gitu ya. Lalu da bisa nggak sih A-nya berubah jadi I? Oh bisa, tapi kan itu mah Andi ya, bukan Andri. Kita cari lagi, ada nggak sih rarangken yang bisa merubah atau menambah R di tengah-tengah da-nya itu? Oh ternyata ada panyakra, asalnya da jadi dri gitu ya. Sederhananya begini. A udah jelas A.
Ini na. Bagaimana supaya a-nya hilang? Pakailah rarangken pamae, karena rarangken pamae ini fungsinya untuk menghilangkan a-nya gitu. Ada juga ini aslinya da. Otomatis itu mah Anda, bukan Andri. Bagaimana untuk bisa menjadi Andri? Kita cari ada nggak sih rarangken yang menambah R di tengah-tengah ini? Kita lihat. Oh, ternyata ada. Misalnya, namanya panyakra, karena fungsi panyakra itu adalah menambah R di tengah-tengah itu. Andra jadinya kan. Kita pakailah di dalam D ini panyakra, yang mana nu asalna tadi da, dengan menggunakan panyakra jadi dra. Tapi kan salah ya, namanya Andri bukan Andra. Kita lihat lagi, ada nggak yang bisa merubah aksara dasar A-nya menjadi I? Oh, ada, Andri. Nah, jadi setelah menggunakan rarangken panyakra dan panghulu, maka yang asalnya dra itu bisa menjadi dri gitu, sesuai dengan ini. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak ada? Kalau tidak ada, setidaknya bisa bisa gini nih. Ternyata tidak ada. Jadi gini ya. Tapi tadi pada prinsipnya dalam satu aksara ini bisa ditulis sekitar 1, 2 atau 3 rarangken ya.